saudara-saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan sama-sama mempersiapkan diri kita untuk perenungan kita sebagai bahan sermon di kebaktian Minggu Anak KKR ya, tanggal 9 Juli 2023. Mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan dalam hidup kami sampai pada saat ini. Kiranya Roh Kudus Tuhan berkenan bagi kami, mengajari dan menemani kami, memberikan hikmat kepintaran kepada kami, sehingga kami boleh membagikan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan memakaikannya dalam kehidupan kami. Terlebih-lebih dalam persiapan kami untuk kebaktian Minggu KKR GBKP tanggal 9 Juli 2023. Kiranya Tuhan berkenan membimbing kami satu persatu sehingga kami memiliki hikmat untuk boleh berbagi bagi anak KKR. Terima kasih Tuhan Yesus, ini kerinduan kami. Di dalam nama-Mu kami telah datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan kita hari ini diambil dari 2 Tesalonika 3 ayat 1 sampai 2. 2 Tesalonika 3 ayat 1 sampai 2, beginilah firman Tuhan. Berdoa dan bekerja. Selanjutnya saudara-saudara, berdoalah untuk kami, supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Jadi ada beberapa hal yang bisa menjadi perenungan bagi kita pada saat ini. Yang pertama, tantangan dalam pelayanan itu sudah pasti ada. Banyak sekali tantangan-tantangan yang ada di tengah-tengah kehidupan seorang pelayan Tuhan. Demikian juga Paulus dalam kehidupan pelayanannya. Paulus memiliki banyak sekali tantangan dalam kehidupannya. Baik itu yang secara internal, kalau kita lihat, Paulus berkata bahwa meskipun ada duri dalam dagingku, tapi cukuplah kasih setia Tuhan. Berarti dalam kehidupan Paulus dia bukan berarti dia tidak memiliki tantangan yang datang dari dirinya sendiri, tapi dia percaya bahwa Tuhan pasti menolong dan membantu Paulus untuk boleh berjuang di dalam pelayanannya. Yang kedua, kalau kita perhatikan, Paulus juga memiliki tantangan dari luar. Banyak juga orang yang tidak percaya atau bahkan kalau kita perhatikan pengacau, katanya tadi ya, di kitab Tesalonika ini banyak juga para pengacau yang datang untuk mengacaukan kabar baik, kabar sukacita yang diutarakan oleh Paulus. Demikian juga tantangan-tantangan yang lain ya, yang mungkin ada di dalam kehidupan Paulus dan pelayanannya. Tapi yang mau kita ingat pada saat ini adalah pelayanan yang dilakukan itu bukan berarti mulus tanpa tantangan. Nah, salah satu kekuatan yang dirasakan oleh Paulus menghadapi tantangan dalam kehidupannya, baik secara internal ataupun tantangan yang datang dari luar, ya, yang dia rasakan adalah doa. Berdoa adalah kekuatan yang dirasakan betul oleh Paulus ketika dia menghadapi banyak hal dalam hidupnya. Dia percaya bahwa ketika dia berdoa, Tuhan memberikan kekuatan kepadanya. Bahkan jikalaupun orang lain yang mendoakannya, dia yakin bahwa doa yang disertai dengan iman, ketulusan kepada Tuhan, yang dinaikkan kepada Tuhan, pasti akan berbuah kebaikan. Jadi di kitab Tesalonika ini, khususnya di ayat 1 disebutkan Paulus ya, bahwa berdoa jugalah untuk kami. Ada permohonan, ya, ada permohonan yang dilakukan Paulus kepada jemaat Tesalonika supaya mereka juga mengingat Paulus dan rekan-rekan sepelayanannya di dalam doa yang mereka kumandangkan. Nah,
berdoa juga lah bagi kami. Kenapa Paulus sekiranya kita lihat di sini dia memohon dan juga mengingatkan ya jemaat Tesalonika supaya Paulus ini didoakan. Ternyata mungkin jadi ya di kalangan jemaat berpikir bahwa Paulus ini orang hebat, Paulus ini bijaksana, bahkan dia adalah kepala. Jadi kalau kepala, orang pintar, orang hebat, nggak perlu lagi didoakan. Atau bisa juga ada dalam pikirannya hanya Paulus yang memiliki tanggung jawab untuk berdoa. Ya, jadi Paulus di kalimat yang pertama ini mengingatkan dan juga memohon supaya dalam doa yang dikumandangkan oleh jemaat Tesalonika ini, dia juga mengingat Paulus di dalam doanya. Nah, kalau kita perhatikan ini yang kedua, ternyata untuk menghadapi tantangan, untuk bisa terus maju dalam pelayanan, ada kuasa doa. Dan orang-orang yang bersekutu, orang-orang yang bersatu dengan setulus hati untuk mendoakan temannya, untuk mendoakan para pelayan Tuhan, itu juga sangat membantu pelayan itu untuk boleh bekerja dan melayani dengan lebih sungguh lagi. Bagian yang kedua, supaya apa? Supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan. Kuasa doa yang dikumandangkan itu, kuasa doa yang diserukan kepada Tuhan itu bukan hanya memberikan kekuatan kepada orangnya, kepada pelayannya saja, tapi supaya firman yang ditaburkan, supaya kebenaran yang dikumandangkan, kebenaran firman Tuhan yang diberitakan itu juga mengalami kemajuan dan bertumbuh dalam diri orang yang mendengar. Jadi itu bagian yang kedua. Selain daripada memberikan kekuatan kepada pelayannya, supaya juga firman Tuhan itu, kebenaran yang diserukan itu juga menjadi kekuatan bagi orang lain, bertumbuh bagi orang lain. Ya, orang lain juga mengalami pertumbuhan iman dari doa-doa yang disampaikan kepada Tuhan. Kemudian disebutkan, dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Tidak semua orang yang mendengar firman Tuhan boleh mengalami pertumbuhan dalam imannya. Bisa juga dia hanya sekedar mendengar tapi niatnya mengacaukan dan tetap saja berbuat jahat. Jadi doa yang disampaikan oleh jemaat Tesalonika ini bisa memberikan kekuatan kepada Paulus untuk boleh bertahan memberitakan firman Tuhan meskipun ada pengacau, meskipun ada juga orang-orang yang berpikiran jahat kepada Paulus. Bagian yang ketiga, kalau kita simak dengan seksama bahan renungan ini, ada kewajiban, ya, ada kewajiban kebersamaan jemaat untuk duduk bersama, tekun berdoa untuk mengingat pekerjaan-pekerjaan pelayanan yang sedang dilakukan di tengah-tengah persekutuan itu. Jadi ini adalah 3 bagian yang boleh kami sampaikan melalui Tesalonika ini, ya, supaya apapun tantangan yang ada, terus berjuang meneruskan pelayanan dan hidup bertekun di dalam doa. Kekuatan doa bersama itu pasti bisa memberikan kekuatan bagi pelayan yang didoakan dan juga bagi firman yang diberitakan supaya mengalami kemajuan dan juga bertumbuh dalam iman percaya yang mendengar. Baru yang ketiga, supaya bisa bertahan mengalahkan segala tantangan pengacau dan orang-orang jahat yang ingin menghentikan pelayanan firman Tuhan yang sedang disampaikan. Yang menjadi perenungan bagi kita hari ini, tentu sebagai pelayan, sebagai guru KKR, kita juga rindu, ya. Kita juga rindu, kita ingat, kita tahu ada orang yang mendoakan kita pasti semakin sabar, semakin kuat, dan semakin boleh bertumbuh dalam iman kita, apalagi ketika kita mengajar tentang
kebenaran firman Tuhan. Pasti kita rindu kekuatan yang datang dari Tuhan. Nah, itulah ya yang jadi perenungan bagi kita hari ini, supaya kita juga boleh berdoa. Boleh berdoa bagi sesama kita selama kita melayani, bagi guru-guru yang dipercayakan Tuhan melayani setiap minggu, bagi pembawa firman Tuhan, supaya firman Tuhan yang diberitakan itu memiliki kekuatan bagi anak-anak kita, sehingga iman anak-anak kita itu juga boleh bertumbuh. Dan juga kita sebagai guru juga sama seperti Paulus, tidak malu dan tidak segan untuk meminta atau mengingatkan anak-anak KKR supaya mereka juga didoakan, supaya guru KKR ini juga didoakan oleh anak-anak KKR ini. Karena ketika satu orang berdoa untuk kebaikan, pasti hasilnya luar biasa. Jadi kalau guru-guru KKR juga didoakan oleh anak-anak ini, pasti guru KKR juga bisa bertumbuh, bisa semakin kuat, semangat, sabar, karena banyak sekali pergumulan-pergumulan yang dialami oleh guru KKR juga. Jadi di minggu ini kita diingatkan kembali supaya kita saling mendoakan. Kita juga doakan hamba Tuhan supaya terus bekerja, semangat melayani. Dan kita juga ingatkan kepada anak KKR kita supaya di dalam doa-doa mereka juga mengingat kita sebagai gurunya, supaya guru-guru ini tetap semangat, sukacita, bertumbuh dalam iman, dan juga melayani Tuhan sebagai guru KKR semakin bijak dan semakin berhikmat. Nah, untuk tema balita sampai anak remaja ya, tanggung dan remaja itu semua sama, mendoakan pelayan KKR. Ya, jadi mendoakan pelayan KKR. Jadi di balita itu ditekankan supaya anak bisa mengucapkan tema, kemudian disebutkan juga apa harapan Paulus di dalam teks kita, dan kemudian anak balita diajak untuk mengikuti guru mendoakan pelayan KKR. Jadi kira-kira kalau di anak balita ini, guru terlebih dahulu menyiapkan apa saja yang didoakan kepada gurunya, misalnya kesehatan, pekerjaan, dan semangat dan lain-lain, sehingga anak balita boleh mengucapkannya, mengikutinya bersama-sama, dan kekuatan doa yang dilakukan bersama-sama pasti menghasilkan kuasa yang luar biasa. Kemudian untuk anak kecil juga sama ya, tapi di anak kecil ini, anak kecil diajak untuk mendaftarkan tujuan mendoakan dalam teks, termasuk tadi supaya pelayan itu juga kuat menghadapi tantangan, karena ada pengacau dan orang jahat ya yang ada ketika mereka melayani, dan juga menyatakan tekad untuk mendoakan pelayan KKR melalui doa pribadi. Jadi di anak kecil, anak-anak kecil ini diajak untuk boleh mendoakan gurunya secara pribadi, bukan hanya di sekolah minggu, tapi juga ketika mereka berdoa di rumah. Alangkah baiknya juga supaya mereka mengingat para pelayan Tuhan ya. Boleh juga disebutkan siapa-siapa saja para pelayan Tuhan di gereja kita, pertua diaken, pendeta, dan juga guru-guru KKR. Tentunya di dalam doa pribadi itu anak kecil ini juga diajak untuk boleh mendoakan guru-guru KKR mereka. Dan juga di anak tanggung juga sama ya, sama seperti anak kecil, supaya diingatkan kembali supaya mereka boleh mengingat gurunya di dalam doa-doa pribadi mereka. Untuk anak remaja, di sini disebutkan supaya anak remaja juga tahu dan peka bahwa menjadi seorang pelayan itu banyak sekali tantangannya. Disebutkan juga Paulus dengan harapan-harapan yang ada, bagaimana Paulus meminta dan mengingatkan jemaat Tesalonika untuk boleh mendoakan Paulus. Kemudian mendaftarkan topik doa untuk pelayan KKR, menyatakan tekad untuk mendoakan pelayan KKR melalui doa bersama. Jadi di anak remaja ini boleh juga dilakukan doa berantai atau doa bersama
bersama yang dilakukan. Misalnya tadi sudah disebutkan topik-topik doa, apa yang disebutkan oleh guru-guru KKR-nya, ya, dibagi, kemudian diajak anak remaja ini untuk boleh mendoakan para pelayan KKR sesuai dengan topik-topik doa yang dilakukan. Jadi di bacaan remaja di 2 Korintus 1 ayat 8 sampai 11 yang diharapkan Paulus dari jemaat Korintus ini, yaitu supaya mereka turut membantu mendoakan para rasul dengan doa bersama. Artinya ada kekuatan yang dirasakan ketika mereka mendoakan rasul-rasul itu bersama. Ternyata dia memperoleh kekuatan dan keuntungan sangat besar dalam pelayanannya oleh karena doa-doa jemaat. Jadi di remaja ini disebutkan supaya mereka bersatu hati bersama-sama untuk boleh mendoakan para pelayan Tuhan yang bekerja, yang melayani di gereja. Jadi inilah ya beberapa hal yang boleh kita sampaikan kepada KKR kita di hari Minggu ini, supaya mengingat untuk mendoakan pendeta, pertua diaken, dan juga guru-guru KKR yang melayani di tengah-tengah gereja kita. Dan sebagai guru, kita juga harus tetap berdoa, meskipun kita memiliki tantangan dalam hidup kita, tapi kita yakin dan percaya Tuhan pasti menolong dan memberikan hikmat kebijaksanaan bagi kita di dalam menghadapi setiap tantangan yang ada. Terpuji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk melayani Tuhan lebih sungguh lagi. Kiranya sermon ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, ini kerinduan kami. Kiranya apa yang telah kami dengar bersama-sama boleh menjadi bahan kami untuk mengajar KKR di tempat pelayanan kami masing-masing. Roh Kudus Tuhan yang menolong kami sehingga kami berhikmat, mempunyai kesabaran, dan juga memiliki kemampuan di dalam keterbatasan kami membagikan firman-Mu bagi KKR kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami telah datang berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian sermon kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mejuah-juah man banta kerina.